Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya. Ini kita akan bahas yaitu soal tentang benzen. Oke, ini soal latihannya aja ya. Nanti kalau konsepnya penjelasan materinya udah ada di video-video sebelumnya atau teman-teman cek aja nanti di playlist yaitu benzen, semua di sana udah lengkap. Oke, kita masuk aja untuk soal yang pertama. Perhatikan persamaan reaksi benzen berikut. Oke, jadi ini kan rumus kimia benzen ya, direaksikan dengan asam sulfat, dan ini reaksi juga dalam keadaan asam. Dia akan menghasilkan yaitu senyawa X dan H2O. Oke, yang ditanya adalah nama senyawa X ini setelah benzen dan asam sulfatnya bereaksi, dan jenis reaksinya ini apa. Oke, jadi kalau benzen ini dia kan lebih mudah mengalami yang namanya reaksi substitusi kayak gitu ya kan, dibandingkan dengan reaksi adisinya, sehingga nanti ini di sini ada hanya ya kan, ini kan dia itu ya apa namanya, reak aromatik, yaitu uh, ikatan rangkapnya itu dia berselang-seling atau bisa mengalami resonansi. Jadi ini nanti H2SO4-nya itu nanti akan bereaksi jadi seperti ini, HO SO3H kayak gitu. Ini dalam susunan asam ya. Jadi H yang ini nanti substitusi ya, itu nanti akan bertukar posisi dengan OH-nya. Bukan OH yang sorry, hanya ini nanti akan bertukar posisi dengan SO3-nya, sehingga hanya ini dia berikatan dengan H2SO4. Nanti hasilnya itu seperti ini. Oke, jadi ini SO3H, terus di sini ditambah H2O. Oke, dan ini namanya adalah asam benzoat atau asam benzen, bukan asam benzoat, asam benzen sulfonat. Oke, dan reaksi ini, oke teman-teman ingat aja, dia kan ini asam sulfat ya, ada sulfonya, berarti dia sulfonasi, kayak gitu. Jadi ini adalah nama senyawa X-nya itu adalah asam benzen sulfonat, dan jenis reaksinya adalah sulfonasi. Jadi jawabnya adalah yang B. Oke, next lagi. Perhatikan rumus struktur senyawa turunan benzen berikut. Oke, di sini diketahui ada rumus kimianya ya. Teman-teman harus hati-hati nih, lihat rumus kimianya itu dia apa gitu, karena turunannya itu banyak begitu ya. Jadi kalau dia turunannya seperti ini posisinya jadi para ya. Oke, ini adalah rumus kimia dari paracetamol. Oke, saya yakin nih teman-teman semuanya pasti tahu paracetamol ini gunanya untuk apa. Tapi terkadang ya kita nggak tahu dia rumus kimianya gimana bentuknya kayak gitu. Atau paracetamol ini dia nama lainnya itu adalah acetaminophen. Oke, itu sama saja. Jadi paracetamol itu disebut juga dengan acetaminophen, dan ini digunakan untuk apa? Apakah untuk obat jamur? Bukan. Analgesik, dia menurunkan rasa sakit, tapi bukan itu lebih tepatnya. Bahan bakar bukan bahan dasar plastik. Nah, yang lebih tepatnya adalah dia untuk menurunkan panas. Oke, itu kegunaan dari paracetamol. Ingat ya, yang diikatnya itu adalah di sini ada OH dalam kondisi para ya, dan di sini ada ikatan yang ini. Oke, atau nih misalnya gini, dia C, ini O, CH3, NH. Ini yang diikat. Oke, bisa ya. Jadi ini adalah rumus kimia paracetamol atau acetaminophen yang gunanya untuk obat penurun panas. Next lagi, struktur senyawa berikut, struktur senyawa turunan benzen berikut yang digunakan untuk penyusun styrofoam. Styrofoam itu yang digunakan untuk tempat makanan ya, yang agak warna putih yang kayak gitu. Oke, ini dia. Oke, teman saya yakin juga nih kalau teman-teman jeli nih, styrofoam itu berarti dia berasal dari stirena. Oke, jadi monomernya itu adalah stirena. Stirena. Oke, ini adalah monomer dari styrofoam, dan kita perlu tahu nih rumus kimianya styrofoam yang mana. Ini kan fenol. Jadi kalau benzen mengikat OH itu fenol. Kalau benzen mengikat CH3 ini namanya toluena. Kalau ini adalah natrium benzoat. Oke, nah ini dia stirena.
Oke, sedangkan kalau posisi seperti ini adalah asam salisilat. Oke, jadi yang styrena itu yang ini ya. Jadi styrena itu adalah bahan atau monomer untuk pembuatan styrofoam. Oke, next lagi. Perhatikan persamaan reaksi benzin berikut. Jadi gini, jadi persamaan reaksi benzin itu untuk pembentukan turunan senyawa turunannya itu ada beberapa, ada 4. Tadi kan ada sulfonasi ya, ada sulfonasi, ada alkilasi, terus ada yang namanya nitrasi, dan ada lagi yang namanya itu halogenasi, kayak gitu, ada sekitar 4. Oke, ini dia bereaksi dengan HNO3. Oke, berarti ingat ya, benzennya, ingat dia mengalami reaksi substitusi. Berarti di sini ada hanya berikatan dengan asam nitrat di sini ya, dalam suasana asam juga, yaitu ini jadi HNO2 nih. Jadi posisi NO2-nya ini dia berganti posisi dengan H-nya, gitu. Sehingga hasilnya nanti bensinnya mengikat NO2 di sini. Oke, ditambah H-nya itu dia lepas sehingga berikatan dengan OH sehingga terbentuk H2O. Oke, teman-teman ingat namanya ini apa? Nih, nitrobenzen. Berarti jawabnya antara C dan D, ya kan? Ini kan dia berhubungan dengan N, nitrogen. Bisa nitrit, bisa nitrat, ya kan? Berarti yang paling tepatnya adalah nitrasi, gitu. Karena kan dia ini nitrat nih. Nah, berarti jawabnya adalah yang C. Jadi, jenis reaksinya itu nggak jauh-jauh dari benzen direaksikan dengan apa, kayak gitu. Oke? Jadi, kalau direaksikan dengan asam nitrat, berarti nama proses jenis reaksinya adalah nitrasi, dan hasilnya lihat nih, NO2-nya yang terikat pada benzen, berarti namanya nitrobenzen. Oke, lanjut lagi. Kalau yang ini apalagi kayak gitu. Oke, kalau yang ini berarti ini jenis reaksinya adalah oke. Nah, lihat nih benzen dengan ini kan alkil ya. Ya kan? Alkil berarti nanti jenis reaksinya apa? Benar, alkilasi. Alkilasi berarti antara ini ada 3 ya. Oke, kita cek dulu. Ini kan berarti dia benzen. Ingat dia mengalami reaksi substitusi. Dia berikatan dengan CH3Cl bereaksi. Oke, berarti di sini ingat dia mengalami substitusi ya. Jadi ini kan H itu kan dilepas H+ ya, ya kan? Ini kan kalau dilepas ini jadi CH3+, ini Cl-, ya kan? Berarti H+-nya itu dia bereaksi dengan Cl-, sehingga CH3-nya ini masuk ke sini. Oke, jadi nah ini CH3-nya di sini, terus ditambah hanya tadi dengan Cl menjadi HCl. Oke, teman-teman ingat tadi ini rumus kimia apa? Kalau benzen mengikat CH3 namanya atoluen. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, jadi hasilnya adalah toluen dan jenis reaksinya adalah alkilasi. Oke, next lagi. Senyawa turunan benzen yang berfungsi sebagai bahan aditif. Oke, teman-teman pasti ingat ya, bahan aditif itu adalah bahan tambahan itu untuk memperkuat cita rasa kayak gitu. Jadi ini dikatakan juga di sini sebagai bahan aditif makanan yang digunakan sebagai penambah aroma. Oke, supaya meningkatkan selera makan ya. Aroma yang diberikan adalah aroma cherry dan almond pada makanan. Berarti itu yang mana? Oke. Kalau toluen, ini kan toluen ya. Itu bukan. Ini dia kan asam benzoat. Asam benzoat juga bukan. Oke, ini sekalian kita itu ya namanya ya. Ini asam benzoat. Kalau ini nitrobenzen. Ini tadi yang styrena ya. Oke. Ini apa nih? Oh ini aldehid. Ini benzaldehid. Oke, benzaldehid itu yang kayak gini. Kalau misalnya teman-teman agak susah lihat rumus strukturnya. COH. Oke, ini dia benzaldehid. Jadi di sini bahan kimia senyawa turunan benzen yang berguna atau berfungsi sebagai bahan aditif itu adalah benzaldehid. Berarti jawabnya adalah yang B.
Oke, bisa ya. Tadi kan ini untuk apa nih? Styrofoam. CH3 itu biasanya untuk pelarut atau bahan pembuatan dinamit kayak gitu, peledak. Kalau asam benzoat untuk apa? Kalau asam benzoat itu biasanya dia digunakan sebagai pengawet kayak gitu. Oke, kalau nitrobenzoat kan juga untuk itu, untuk apa? Peledak juga kayak gitu. Pada umumnya ya, tapi ternyata dia kegunaannya masih banyak. Nanti kita cek satu-satu. Perhatikan rumus struktur senyawa turunan berikut. Oke, ini rumus kimianya dari siapa? Ini perhatiin ya, dia posisinya dalam keadaan para. Yang diikatnya adalah COOH, ada asam karboksilatnya. Oke, berarti kalau dia dalam keadaan seperti ini namanya adalah asam tereplatat. Oke, asam asam tereptalat. So sorry, oke. Jadi namanya asam tereptalat. Ribet ya, petalat. Oke, dan ini kegunaannya untuk apa? Oke, jadi asam tereptalat ini kegunaannya adalah yang ini, yang C. Oke, jadi digunakan sebagai bahan dasar serat sintesis dan untuk juga pembuatan polyester, kayak gitu. Kalau desinfektan bukan. Oke, karena kalau disinfektan itu dia pada umumnya berujungnya kegunaan dari ini fenol, kayak gitu. Kalau dia pembuatan obat-obatan sulfa, ingat aja nih, ada sulfanya berarti ini adalah asam sulfonat, kayak gitu. Oke, ini adalah asam benzen sulfonatnya. Kalau pewarna diazel, teman-teman tahu nggak ini siapa? Benar, ini adalah anilina. Oke, kalau penyakit kulit tadi siapa? Pintar. Ini adalah asam salisilat. Oke, jadi teman-teman ingat, kalau teman-teman sering latihan, saya yakin pasti bisa. Kita next lagi. Ini rumus kimia apa nih? Oke, lihat lagi yang diikat. Benzen mengikat OH, ini dalam keadaan orto ya, dan mengikat asam benzoat nih, COOH, ya kan? Berarti ini adalah, yang barusan kita sebutin. Ini adalah rumus kimia dari asam salisilat. Oke, tadi asam salisilat yang barusan saya sebutin untuk gunanya untuk apa? Nih, jadi dia itu digunakan adalah untuk mengobati nih, dia berfungsi sebagai anti jamur pada salep, yaitu untuk mengobati penyakit kulit, kayak gitu. Oke, tadi pewarna diazo siapa? Anilin ya, desinfektan fenol. Ini adalah tadi asam benzen sulfonat. Tadi bahan serat sintesis tadi siapa? Ya benar, asam tereptalat. Oke, next lagi. Ini perhatikan rumus struktur berikut. Oke, teman-teman ingat ya. Oke, ini apa? Oke, ini namanya adalah BHA. Oke, jadi ini singkatan dari butil hidrokso anisol. Oke, jadi ini adalah butilnya, ini adalah hidrokso, ini adalah anisolnya. Oke, kalau misalnya nih anisolnya diganti menjadi CH3. Oke, ini jadi namanya adalah BHT. Oke, butil hidroksotoluen. Oke, dan kedua zat ini digunakan adalah untuk mencegah oksidasi yang terdapat pada minyak ya, yaitu untuk mencegah terjadinya ketengikan kayak gitu. Jadi nggak bau kayak gitu. Jadi jawabnya adalah yang D. Nanti teman-teman perhatiin aja deh, kalau dalam minyak yang komposisinya pasti ada tuh biasanya ditulis BHA sama BHT. Oke, jadi ini rumus kimia BHA sama BHT-nya bedanya cuma ini doang ya. Jadi kalau dia anisol, yang BHA dia ikutnya adalah CH3O, sedangkan kalau dia anisol, BHT, toluen, berarti dia ikatnya adalah CH3. Ingat, kegunaannya adalah untuk mengurangi atau mencegah proses oksidasi pada minyak supaya mencegah ketengikannya. Oke, next lagi. Perhatikan beberapa kegunaan fungsi senyawa turunan benzen berikut. Oke, ini ada beberapa kegunaan. Kegunaan dari senyawa ini. Oke, teman-teman ingat, ini dari senyawa apa? Benar. Ini adalah rumus kimia dari anilin.
Oke, kita cek sebagai pelarut senyawa karbon. Oke, ini bukan, ini kegunaan dari toluena. Oke, yang toluena tadi rumus kimianya yang ia mengikat CH3 gitu. Kalau bahan bakar roket, ya benar ya. Jadi anilina ini atau anilin ini digunakan sebagai bahan bakar roket juga. Ini sebagai zat warna diazo. Oke, benar ya. Dia juga sebagai digunakan untuk untuk pembuatan zat warna-warna diazo. Kalau bahan semer sepatu, kalau bahan semer sepatu ini merupakan kegunaan dari, bukan anilina ya, tetapi ini kegunaan dari nitrobenzen. Yang rumus kimianya ini ya, benzen yang mengikat nitrobenzen berarti dia mengikat apa? Pintar, NO2. Nitrobenzen itu adalah untuk membuat semer sepatu. Yang biasanya nih, yang nyemir sepatu papanya kalau kayak kerja kayak gitu. Nah, itu dia bahan dasar untuk pembuatan semer sepatunya adalah nitrobenzen. Terus di sini juga digunakan sebagai bahan peledak, benar, yaitu salah satunya dibuat dari anilin. Jadi yang benar jawabannya adalah 2, 3, 5. Berarti yang C. Next lagi. Perhatikan kegunaan dari senyawa berikut ini. Senyawa turunan benzen, yang memiliki kegunaan. Ini punya siapa? Gitu. Digunakan dalam pembuatan deterjen. Kalau deterjen ini adalah las ya. Las ini adalah linear alkyl sulfonat. Kata-katanya ada sulfonat. Terus dia digunakan sebagai pemanis sintesis buatan. Ini adalah sakarin. Ini sakarin. Terus dan dia juga digunakan untuk obat-obatan sulfa. Jadi kalau untuk sebagai pemanis buatan itu adalah sakarin, sedangkan untuk pembuatan obat-obatan sulfa ini adalah sulfonamida. Jadi kedua senyawa ini merupakan senyawa turunan dari asam benzen sulfonat yang sangat penting. Ingat aja nih ada sulfonya, berarti itu adalah asam benzen sulfonat. Jadi sakarin itu dia merupakan senyawa yang penting dari asam benzen sulfonat, yaitu sebagai pemanis buatan, sedangkan yang untuk pembuatan obat-obatan sulfa itu adalah sulfonamida. Ini benzen sulfonat. Tadi teman-teman lihat nggak nanti tadi rumus kimianya nih? Kalau dalam posisi orto, ada OH, ada asam karboksilat, ini apa? Untuk review lagi supaya teman-teman ingat. Ini adalah asam salisilat. Terus kalau ada OH dalam posisi para, yang ini namanya ini adalah paracetamol. Kan? Tadi nama lainnya apa? Acetaminophen. Kan? Acetaminophen. Ini asam benzen sulfonat. Tadi kalau ini dalam posisi para diikat CH3COOH, bukan CH3COOH, diikat COOH, yaitu asam karboksilat. Ini adalah asam apa tadi? Tereptalat. Sedangkan kalau ini posisinya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti 135. Kalau dia posisinya dalam keadaan 135, ini berarti apa nih? 135 saya ke teman-teman kasih tahu nih apa nih? Jadi kalau dia posisinya 135, ini berarti namanya 135 trinitro karena kan ada NO2-nya ya, trinitrobenzen. Kayak gitu. Jadi yang kegunaan dari ini asam pemanis buatan tuh yang sakarin adalah dari asam benzen sulfonat. Next lagi. Ini yang terakhir ya. Berilah nama dari senyawa berikut ini. Ini lihat gugus fungsinya adalah asam benzoat,
ya kan? Kalau SOOH itu kan dia asam benzoat ya. Asam benzen sulfonat, beda lagi benzoat. Asam benzen sulfonat ini adalah nitro. Oke, teman-teman ingat ada prioritas. Oke, jadi prioritasnya gini urutannya. Taruh di sini aja ya. COOH ini lebih prioritas dibandingkan dengan sulfonatnya, dibandingkan dengan aldehidnya, dibandingkan dengan CN, cyanida, OH, NH2, anilin, terus R ini alkil ya, baru ini selanjutnya nih, nitro, baru ini X ini adalah halogen. Oke, berarti posisinya di sini ada asam benzen sulfonat sama nitro. Nitro itu berarti NO2. Berarti yang lebih prioritas adalah yang asam benzen sulfonatnya, ya kan? Berarti yang menjadi induknya. Ini posisinya 1, 2, 3. Benar, ini meta. Oke, jadi ini namanya adalah asam meta nitro, oke, benzen sulfonat. Oke, sedangkan kalau ini adalah CHO, oke, CHO dibandingkan dengan nitro, CHO-nya lebih, itu lagi, lebih prioritas. Berarti ini benzaldehid. Ini posisinya dalam keadaan 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 4 itu para ya. Berarti ini adalah para nitro, sebutin dulu, jadi ini cabangnya. Jadi yang lebih prioritas itu yang menjadi induk. Oke, jadi para nitro, ini tadi benzaldehid. Oke, kalau yang ini sesuai dengan nomor. Kalau ada, kalau dia ada 2 substituen yang terikat pada benzennya, itu berarti kita bisa menggunakan ortometapara. Teman-teman ingat kan? Kalau posisinya adalah 1, 3, itu berarti dia meta. Kalau posisinya adalah di 1 dan 4, itu adalah para. Sedangkan kalau nanti posisi yang substituennya itu adalah posisi 1, 2, itu adalah orto, kayak gitu. Kalau dia lebih dari 2, berarti kita buat tomor. Jadi ini 1, 2, ini 3, ini 4. Oke, berarti dia posisinya di 1, 2, 4. Ini yang diikat adalah nitro. Oke, berarti trinitro. Ini benzen. Oke, teman-teman tahu nggak ini apa? Ini adalah TNT. Oke, trinitrobenzen. Dan ini digunakan untuk bahan peledak. Oke, saya rasa demikian dulu untuk pembahasan kita tentang soal benzen ini. Ini tadi kita lebih banyak soalnya yaitu tentang kegunaannya ya, karena dia banyak kegunaannya dan juga jenis reaksinya. Saya harap sih ini bisa membantu teman-teman dalam belajar ya, dan jangan lupa harus banyak latihan dan banyak baca soal juga, supaya teman-teman terbiasa, karena kan dia sifat ini hafalan ya, kayak gitu. Oke, saya minta tolong sama teman juga, minta tolong subscribe dan juga di-share juga ya buat teman-teman kita yang lainnya. Demikian dulu, terima kasih.